sudah saya record. Nah, sekarang saya akan share materinya. Oh ya, saya belum share PPT-nya ya. Habis ini akan saya share ke teman-teman. Setelah kuliah selesai. Nah, oke. Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang probability. Nah, ini materi yang disusun oleh Pak Putu, tapi akan saya gunakan di kelas ini. Baiklah, nah kali ini kita akan membahas tentang combinatorics and probability. Ini sebetulnya materi yang sudah sempat kita semua pelajari di statistik 1. Jadi sama seperti materi minggu kemarin ya, ini masih refresh, jadi merefresh ingatan Anda tentang materi di statistik 1. Jadi nanti isinya pasti sudah cukup familiar dengan Anda. Oke, mari kita mulai. One of the most important mindset to have when we are doing statistic is probabilistic thinking. Nah, jadi dalam belajar statistik itu pola pikir yang paling penting itu adalah probabilistic thinking. Anda harus bisa berpikir dengan menggunakan probabilitas. Itu penting banget. Nah, probabilistic thinking is a willingness to always ask a question like what else might happen, what if we are wrong, and what could happen next. Pertanyaan-pertanyaan yang kritis yang harus selalu Anda ajukan, terutama ketika Anda belajar statistik, and to look at the full range of situation that might come to pass. Oke. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama, random events and probability, lalu counting techniques and calculation of probabilities, dan yang terakhir adalah conditional probability, independence, and Bayes rule. Nah, ini kalau Anda ingat, ketiganya ini sudah pernah kita pelajari di statistik 1. Jadi hari ini kita hanya merefresh memori kita. Oke, statistics and probability. For example, if you pick a cat randomly from shelter and turns out the color is orange. Nah, jadi kalau misalnya Anda pergi ke shelter, lalu Anda memilih satu ekor kucing, nah ternyata warna kucingnya adalah kucing orange, kucing oranye. Nah, apakah dengan fakta tersebut bahwa ternyata kucing yang Anda pilih berwarna orange, apakah lalu Anda menyimpulkan bahwa semua kucing itu berwarna orange? Nah, kan tidak benar. Tidak semua kucing itu warnanya orange. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang 3 warna, kaliko, dan segala macam. Nah, fakta bahwa Anda memilih kucing yang berwarna orange itu bisa dilihat menggunakan probabilistic thinking tadi. Jadi ada banyak probabilitas dan ternyata yang terpilih adalah kucing yang berwarna orange. So when a particular thing occurs, it doesn't mean that other possibilities are impossible. Nah, jadi ketika sesuatu itu terjadi, a particular thing occurs, nah, itu tidak berarti bahwa possibility hal yang lain itu impossible. Jadi mungkin aja kebetulan ketika Anda ke shelter dan Anda pilih kucing secara random itu dapatnya yang warna orange. Tapi kalau misalnya setelah itu saya yang ke shelter, bisa saja ketika saya memilih kucing secara random, kucing yang saya dapat adalah yang berwarna hitam. Jadi hanya karena kucing Anda itu warnanya orange, bukan berarti kucing warna yang lain itu tidak exist. Nah, di sini yang kita maksud dengan kalau misalnya sebuah outcome itu terjadi, bukan berarti outcome yang lain itu impossible. Seperti itu. Nah, we use statistic to understand the population through sample. Nah, ini sudah kita bahas di statistik 1 ya. Jadi, sampel itu sangat penting di dalam statistik karena seringkali kita itu tidak bisa mengcover keseluruhan populasi kan. Nah, oleh karena itu kita ingin mempelajari populasi itu melalui sampel. Oleh karena itu sampel yang representatif itu penting. Nah, namun demikian sebetulnya sifat dari sampel sendiri itu adalah random. Jadi sampel itu sifatnya adalah random. Apa yang dimaksud dengan random? Nah, kalau Anda ingat di statistik 1, yang dimaksud dengan random sampel itu adalah di setiap individu sampel itu semuanya punya probabilitas yang sama untuk terpilih menjadi sampel Anda.
Itulah yang dimaksud dengan random sample. Jadi tidak ada sekelompok tertentu yang ada di dalam sampel tersebut yang probabilitas terpilihnya itu lebih besar daripada yang lain. Jadi random sample itu semua individu yang ada di dalam kelompok tersebut itu semuanya punya probabilitas yang sama untuk menjadi sampel. Each random sample has some probability to be selected and not selected. Nah ini tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi di setiap sampel itu ada probabilitas dia terpilih dan dia tidak terpilih. Understanding the concept of randomness and probability allows us to acknowledge the power of statistic and its limitation. Nah, jadi dengan adanya randomness dan juga probabilitas tadi, kita jadi bisa memahami kekuatan dan kelemahannya statistik. And in other words, it is important to think probabilistically. So it is important to always think that everything has probability in the world. Like apapun yang terjadi yang Anda pilih, misalnya Anda pergi ke food court, lalu sampai sana Anda akhirnya misalnya memilih soto bukan ayam goreng atau nasi goreng atau yang lain. Nah, tapi bukan berarti semua orang yang datang ke food court itu pasti akan memilih soto juga. Mungkin yang lain akan memilih ayam goreng, nasi goreng, atau apapun yang mereka inginkan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya probability and sample space. Nah, sample space ini sudah kita pelajari di statistik 1. Semoga kita semua masih ingat ya apa itu sample space. Nah, jadi misalnya kalau kita punya pertanyaan, what is the weather for today? Cuaca hari ini seperti apa sih? Hujankah atau panaskah atau badaikah atau salju atau gimana? Lalu kalau besok cuacanya akan seperti apa? Lalu kita tanya lagi, kalau misalnya cuaca 180 hari dari sekarang itu akan seperti apa? Nah, ini kan sebetulnya ketika kita menanyakan cuaca kira-kira hari ini seperti apa ya, itu kan ada beberapa kemungkinan. Jadi jawabannya bisa, oh cuaca hari ini cerah, atau oh cuaca hari ini mendung, atau oh cuaca hari ini hujan, atau cuaca hari ini salju. Nah misalnya ada 4 kemungkinan jawaban. Nah yang dimaksud dengan sample space di sini, ini adalah keempat pilihan jawaban ini. Jadi event yang bisa terjadi di dalam untuk menjawab pertanyaan kita itu. Nah, itu yang disebut sebagai sample space. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada definisi formalnya. Jadi, a random event is an event which outcome is unknown prior to observing the event. Nah, jadi yang dimaksud dengan random event itu adalah event yang outcome-nya itu tidak diketahui sebelum kita mengobserv event itu sendiri. Jadi kayak misalnya ya cuaca tadi misalnya, itu kan kita tidak tahu cuacanya seperti apa kecuali kita sudah keluar rumah melihat ke langit misalnya, oh mendung, nah itu baru kita tahu cuacanya seperti apa. Nah jadi kita bisa bilang bahwa cuaca tadi adalah contoh dari random event. However, theoretically, for some event, we can map every single possibilities on what kind of outcome that could happen. Nah, tapi untuk event-event tertentu itu sebetulnya kita bisa memperkirakan atau map every single possibilities of what kind of outcome that could happen. Contohnya gimana? Nah, contohnya dadu. Dadu itu kan ada 6 sisi. Nah, kalau kita melempar dadu, kan sebetulnya kita nggak tahu nih kira-kira angka yang keluar itu angka berapa. Tapi kita tahu bahwa dadu itu ada 6 sisi. Maka kita bisa perkirakan, oh ini kalau saya lempar dadu, pasti hasilnya either angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Jadi kita bisa memetakan. Berarti possible outcome-nya adalah angka 1 sampai angka 6. Nah, itu adalah contoh event yang kita bisa memetakan kira-kira outcome-nya seperti apa. Tapi ada juga event yang kita sulit untuk memetakan kira-kira outcome-nya seperti apa. Seperti misalnya apa ya? Mungkin pertandingan misalnya. Mungkin pertandingan tidak semudah itu kita memetakan hasilnya. Kan jauh lebih mudah kalau memetakan hasil dari lempar dadu kan. Nah, jadi seperti itu. Sifat event itu juga ada yang mudah dipetakan, ada yang sulit untuk dipetakan.
And the set of every single possibilities of random event is defined as sample space. Nah, ini seperti yang saya contohkan tadi. Jadi, set of every single possible random event itu adalah sample space. Kalau di konteks lempar dadu tadi, berarti sample space-nya adalah angka 1 sampai 6. Nah, itu sample space-nya. Kalau di cuaca tadi, berarti sample space-nya bisa jadi cuaca cerah, cuaca hujan, salju, atau mendung. Nah, misalnya sampel space-nya ada 4 seperti itu. Nah, jadi sampel space itu adalah kumpulan dari possible outcome, atau di sini kita menyebutnya sebagai possible random event. Tapi disebut sebagai possible outcome itu juga boleh. Kalau waktu statistik 1 kemarin, kebetulan saya menyebutnya sebagai set of possible outcomes. Tapi set of possible random event itu juga benar. Nah, if the sample space is finite and known, we are entering the domain of risk. Nah, kalau sample space-nya ini finite atau terbatas dan diketahui, maka sebetulnya kita memasuki domain risiko. Nah, under risk we can calculate probability and our statistic theories hold. Nah, jadi karena sample space-nya ini finite itu ya terbatas ya, finite itu artinya. Nah, di situ kita bisa mengkalkulasi. Jadi kalau misalnya tadi lempar dadu, sampel space-nya kan ada angka 1 sampai 6. Nah, maka kita bisa menghitung probabilitas masing-masing. Oh, ini probabilitas angkanya keluar angka 2, itu berapa? Misalnya, oh 1/6. Nah, berarti itulah possibility-nya. Jadi ada risiko, ada probabilitas akan keluar angka 2 itu 1/6. Jadi risikonya itu ya sesuai dengan probabilitasnya itu. Atau kita menghitung, ini berapa probabilitas angka yang keluar misalnya lebih dari 3. Oh, berarti saya akan jumlahkan probabilitas yang keluar 4, probabilitas yang keluar 5, dan probabilitas yang keluar 6. Nanti kita bisa hitung probabilitasnya berapa. Nah, jadi itu kalau misalnya sample space kita itu finite dan diketahui. Tapi gimana kalau misalnya sample space kita itu infinite dan tidak diketahui? Nah, maka di sini kita memasuki domain uncertainty. Uncertainty kan karena kita nggak tahu sebetulnya sample space-nya itu sebesar apa dan isinya apa, itu kadang-kadang kita nggak tahu. So, under uncertainty, probability is unknown. Jadi probabilitasnya tidak bisa diketahui. Thus, we need different philosophical approach as alternative of frequency statistics. Nah, jadi kalau misalnya kita punya sample space yang infinite, maka kita pakai pendekatan frekuensi statistik. Nah, tapi kebetulan kita nggak akan bahas itu di course ini, tapi nanti akan saya sebutkan sedikit apa yang dimaksud dengan frekuensi statistics. Oke. Nah, sebelum kita bahas yang ribet-ribet, kita perdalam dulu tentang contoh dari sample space. Nah, the sample space itu, nah ini tadi seperti yang saya bilang ya, jadi itu adalah list of all possible outcomes, state or event. Nah, jadi outcome, state, or event denoted by S. Nah, jadi sample space itu biasanya lambangnya adalah huruf S besar. Nah, jadi nanti kalau di soal Anda ketemu huruf S besar, jangan bingung S besar itu apa sih? Nah, S besar itu adalah sample space. Oke, ini kalau misalnya kita pelajari di statistika zaman kita SMA, nah, S ini dulu translasinya adalah semesta. Nah, itu sebenarnya sample space. Itu adalah huruf S besar. Nah, ini contoh ya, ada beberapa contoh. What is the sample space of FEB UGM major? Nah, jadi sample space untuk jurusan di FEB itu apa aja? Nah, maka yang masuk ke sample space adalah accounting, economics, sama manajemen. Lalu, what is the sample space of outcomes of a football match? Nah, jadi kalau football match, itu sample space-nya apa aja? Kan bisa either ada yang menang, atau mereka seri, atau kalah. Jadi menang, seri, atau kalah. Nah, lalu sample space, kalau misalnya melempar koin, nah maka either dia head atau dia tail, kepala atau ekor. Nah, ini contoh yang tadi saya sebutkan,
sample space kalau misalnya melempar dadu. Nah, maka sample space-nya adalah angka 1 sampai 6. Nah, kalau misalnya sampel space untuk melempar 2 koin gimana? Sekarang kita nggak cuma 1 koin, nah maka di sini sampel space-nya bisa nanti head-head, kedua koin menunjukkan head, 1 koin head, 1 koin tail, koin 1 tail, koin 2 head, dan keduanya menunjukkan tail. Jadi head-head, head-tail, tail-head, sama tail-tail. Nah, jadi itu ilustrasi dari apa yang disebut sebagai sample space. Oke. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, tadi kan kita sempat sebutkan sample space untuk yang melempar 2 buah koin. Ada head tail, tail head, sama tail tail. Nah, jadi ada 4 possible outcomes. Nah, tapi kalau misalnya sekarang kita lempar 2 buah dadu, nah itu sample space-nya apa aja? Nah, sample space-nya karena ada 2 dadu ya, berarti 1 dadu ada 6 sisi, 1 dadu lagi ada 6 sisi, maka ada 36 outcomes. Kalau kita jabarkan ya bisa 11, 12, 13, 14, bla 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 sampai akhirnya 66. Nah, oh iya, ini penting. Nanti ketika teman-teman mengerjakan soal, jangan sampai salah menjawab. Jadi kalau misalnya yang ditanya itu adalah di kalimat pertanyaan yang ditanya adalah what is the sample space? Nah, maka itu artinya Anda harus menjabarkan. Anda harus menjabarkan outcome-nya itu apa saja. Aduh, tulisan saya jelek ya. Semoga terbaca. Anda harus menjabarkan outcome-nya apa saja. Tapi kalau Anda ditanya ada berapa possible outcomes, jadi berapa possible outcomes, nah itu Anda tinggal menyebutkan, oh ada 36 possible outcomes atau 4 possible outcomes. Tapi ketika pertanyaannya adalah what is the sample space, jabarkan outcome-nya itu apa saja. Kalau how many possible outcomes, sebutkan aja ada 4, ada 6, ada berapa. Tapi what is silahkan dijabarkan outcome-nya apa saja. Nah itu jangan sampai salah ketika nanti ujian atau misalnya ada PR, kan sayang juga kalau jawabannya benar tapi agak nggak nyambung sama soalnya kan sayang gitu. Nah, nah ini tadi seperti yang saya bilang ya, sample space list all possible outcomes. Oke. Oke. Nah, itu tadi tentang sample space. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan saya dipotong di tengah, nggak masalah. Atau Anda ketik di chat, itu juga boleh. Belum ada? Baiklah, saya lanjut ya. Nah, lanjut tadi tentang sample space, sekarang kita masuk ke probability. One of the most important concept in science and scientific inquiry is probability. Basically, it depicts the idea how likely an event to happen. Nah, jadi intinya probabilitas itu kita bukan mengira-ngira ya sebetulnya, kita menghitung, ya mengira-ngira juga sebetulnya. Kita menghitung seberapa besar kemungkinan sebuah event itu terjadi. Nah, itu konsep dari probabilitas. Nah, jadi ada 2 definisi yang tercantum di sini. Yang pertama, frequencies definition. Jadi, probabilitas is the proportion of times the outcome would occur in a long run of repeated experiment. Nah, jadi menurut frequencies definition, probabilitas itu adalah proporsi seberapa banyak sebuah event itu terjadi setelah eksperimennya itu diulang-ulang terus. Jadi sebagai contoh ya, kalau kita mau menghitung berapa sih probability keluarnya tadi, keluarnya angka 2 kalau kita melempar sebuah dadu yang 6 sisi tadi. Nah, frequencies ini akan menghitungnya dengan cara dia melempar dadu yang sisinya ada 6 tadi selama misalnya 500 kali. Nah, dari 500 itu baru dia hitung
ini yang angka 2 keluar itu dia berapa kali. Nah, disitulah dia akan menemukan kira-kira berapa probabilitas keluarnya angka 2. Karena di sini kuncinya dia melakukan repeated eksperimen ya. In the long run, repeated experiment. Itu frequencies definition. Nah, yang berikutnya yang Bayesian definition itu adalah reasonable expectation representing a state of knowledge or as qualification or quantification of personal belief. Nah, di Bayesian definition ini dia lebih ke, jadi dia di sini menggarisbawahi adanya ekspektasi kita akan sebuah event untuk terjadi. Tapi ekspektasi kita ini didasarkan pada pengetahuan yang kita miliki. Nah, sebetulnya sama aja sih kan dua-duanya sama-sama menghitung probabilitas sesuatu terjadi. Cuman yang frekuensis ini dia based on repeated experiment, sedangkan yang Bayesian ini dia based on knowledge yang dimiliki oleh seseorang. Nah, contohnya gimana sih? Nah, contohnya supaya nggak bingung, ini ada contohnya di sini. Nah, yang frequencies, nah ini contohnya ya, say that in the past we have data of 1,000 student. Nah, jadi kita punya data dari 1.000 mahasiswa. Nah, dari 1.000 mahasiswa ini 500 orang itu perempuan. Nah, karena adanya data historis ini yang berarti diketahui kalau dulu tuh kalau 1.000 student tuh 500-nya tuh perempuan. Nah, maka nanti frequency definition-nya itu adalah berarti kita bisa bilang bahwa probabilitas mahasiswa itu perempuan adalah 500 per 1.000 atau 0,5. Nah, ini kan based on dalam tanda kutip ya eksperimen yang sudah terjadi. Nah, itu si frequency definition-nya ini. Nah, sedangkan Bayesian definition ini for example, we know that there are only two possible gender, male and female. And thus, by the Bayesian definition, by the Bayesian definition of probability, we can say that probability of a student to be female is 0,5. Nah, di sini kedua definisi ini, mereka itu sama-sama mencoba melihat berapa probabilitas seorang mahasiswa itu perempuan. Cuman bedanya, yang frekuensis, dia akhirnya menghitung probabilitasnya itu berdasarkan data historis. Sedangkan yang Bayesian, dia akhirnya menghitung probabilitas mahasiswa itu perempuan karena dia tahu bahwa gender itu kalau nggak perempuan, ya laki-laki. Berarti kan kemungkinan perempuannya adalah 0,5. Outcome-nya sama aja kan sebenarnya, sama-sama 0,5. Tapi bisakah outcome-nya beda? Ya bisa aja, bisa aja. Kalau misalnya data historisnya misalnya beda gitu, ya bisa aja nanti outcome-nya beda. Nah, kalau outcome-nya beda yang benar yang mana? Tidak ada yang salah, tergantung apa yang Anda pakai. Kalau Anda pakai yang frekuensis, ya kalau cara ngitungnya sesuai, ya berarti betul. Kalau Bayesian, cara ngitungnya sesuai, ya berarti betul. Jadi nggak ada yang salah, tinggal tergantung mana yang mau dipakai. Nah, tapi kali ini, di course Anda kali ini, kita tidak terlalu membahas tentang ini. Jadi kita akan bahas tentang Bayesian probability. Oke? Oke, jadi tapi ini buat pengetahuan aja sih. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, sekarang masuk ke axiomatic definition dari probability. Jadi ada beberapa sifat atau karakter dari probability. Yang pertama, probabilitas itu sifatnya akan selalu non-negatif. Jadi tidak ada probabilitas itu nilainya minus. Oke. Yang kedua, probabilitas itu is a unity for a certain event. Jadi probabilitas itu kalau dijumlahkan itu sebetulnya adalah satu. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya gini. Jadi misalnya tadi lempar dadu ya. Kita lempar dadu yang punya 6 sisi tadi. Jadi outcome-nya itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sebetulnya kan probabilitas keluarnya setiap angka ini itu kan 1/6, ya kan? 1/6, 1/6, 1/6,
bla 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 sampai 1/6 6 kali. Nah, ini kalau dijumlah dia sama dengan 6. Jadi sumnya adalah 6/6 atau 1. Nah, ini yang dimaksud sebagai unity for a certain event. Nah, jadi nanti di event yang Anda lihat outcome-nya itu kalau dijumlah itu adalah jumlahnya 1. Itu sifat probability yang kedua. Nah, yang terakhir, for a mutually exclusive event from a sample space, it is additive. Nah, nanti kalau ada event yang dia itu sifatnya adalah mutually exclusive, itu nanti sample space-nya itu ditambahkan, jadi dijumlah. Karena nanti ada yang dikali, tapi untuk yang event yang bersifat mutually exclusive, nah itu nanti dia ditambah. Maksudnya mutually exclusive itu apa? Jadi ketika satu event terjadi, itu event yang lain tidak terjadi. Jadi kalau Anda lempar dadu, yang keluar angka 2, itu kan ya hanya event itu aja yang terjadi. Event yang keluar angka 3, 4, atau 1 itu kan nggak terjadi. Nah, itu yang disebut sebagai mutually exclusive. Nah, untuk event yang bersifat seperti itu, maka probabilitasnya itu dijumlahkan, additive, seperti itu. Okay. Since all events are mutually exclusive, the sum of probabilities equals to 1. Ini udah dibahas sebetulnya ya di statistik 1, jadi hanya merefresh memori saja. Okay, now say that we have the sample space throwing 2 coins. Jadi kalau kita melempar 2 koin, sample space-nya tadi ya, head tail, tail head, head head, tail tail. If we throw these 2 fair coin, how likely that we will obtain at least one head. Nah, jadi di sini kita punya pertanyaan, kalau kita melempar 2 koin, itu berapa probabilitas kita mendapat paling tidak ada 1 head? Nah, kita hitung saja. Kalau dari sample space, berarti yang at least 1 head yang mana? Yang ini, sama yang ini. Nah, ini kan sebetulnya probabilitasnya, oke, saya kasih ilustrasinya di sini. Probabilitasnya adalah 1/4, 1/4, 1/4, sama 1/4 kan. Nah, karena dia ini mutually exclusive, maka ada 3 event kan di sini yang paling tidak ada 1 head, maka kita tambahkan di sini. Jadi 3/4 ini dari 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 sama dengan 3/4. Seperti itu. Jadi ini cara menghitung tadi probabilitas untuk event yang bersifat mutually exclusive. Nah, instead, now suppose that we throw 3 fair coins which has sample space. Nah, kalau kita melempar 3 koin, nanti sample space-nya seperti ini. Head head head, head head tail, head tail tail, tail tail tail, tail tail head, tail head head, tail head tail, head tail head. If we throw 3 fair coins, how likely that we will obtain at least one head? Nah, kalau misalnya yang kita lempar adalah 3 koin, maka beda nanti hasil sample space-nya dengan yang hanya 2 koin, ya kan? Karena sekarang kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possible outcomes. Nah, maka kita cari yang at least one head yang mana? Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini sama yang ini. Nah, berarti dia adalah nilai probabilitasnya 7/8. Seperti itu. Oke. Nah, ini basic properties of probability. Jadi ini adalah basic properties of probability. Bahasa Indonesianya apa ya? Mungkin ya bisa dibilang karakteristik dari probabilitas atau sifat-sifat probabilitas. Nah, yang pertama adalah probabilitas komplement dari event A itu nilainya adalah 1 dikurangi probabilitas A. Nah, contohnya gimana?
Nah, misalnya kalau A itu adalah sebuah event di mana dadu itu menunjukkan nilainya 5. Nah, maka di sini probabilitasnya A, dadu menunjukkan nilai 5 itu kan 1/6 ya tadi. Karena melempar satu buah dadu, setiap possible outcome itu nilai probabilitasnya adalah 1/6. Nah, komplement A itu adalah semua selain A. Nah, kalau kita belajar dulu waktu SMA, yang dimaksud komplement itu adalah semua selain yang disebutkan di situ. Komplement A berarti semua event, semua possible outcome selain si A. Nah, selain si A berarti dice shows other than 5. Nah, jadi dadunya menunjukkan angka selain angka 5. Nah, maka nilai dari probability komplement A itu adalah sebetulnya adalah 1 dikurangi 1/6 atau 1 dikurangi probabilitas dari A. Seperti itu. Nah, 1 dikurangi 1/6 maka jawabannya adalah 5/6. Jadi probabilitas komplement A adalah 5/6. Nah, yang berikutnya, kalau misalnya A itu adalah subset dari B, maka probabilitasnya A itu lebih kecil sama dengan probabilitasnya B. Jadi kalau A adalah subset B atau anggota B, maka nanti probabilitasnya A itu tidak mungkin lebih besar daripada B. Dia akan lebih kecil atau sama dengan. Contohnya tadi sama seperti tadi, ganti warna ya biar nggak bosen. Jadi kalau misalnya A itu adalah dadu menunjukkan angka 5, maka probabilitas A kan 1/6. Nah, sedangkan B itu adalah dadu menunjukkan angka lebih dari 4. Nah, kalau menunjukkan angka lebih dari 4, kan sebetulnya dia bisa B ini bisa 5, bisa 6, bisa 5, bisa 6. More than 4. Ya, berarti ini harusnya 4, 5, 6. More than or equal. Nah, ini saya tulisin more than or equal ya. More than or equal to 4, nah berarti kan bisa 4, bisa 5, bisa 6. Maka probabilitasnya B adalah 3/6. Nah, karena si A itu di sini A itu isinya adalah 5, nah kita bisa bilang bahwa A ini adalah anggota B atau subset dari B. Nah, kalau A subset dari B, maka even A has lower probability than B. Seperti itu ya. Oke. Nah, yang berikutnya, kalau misalnya A sama B itu independent events, maksudnya independent events itu apa? Independent events itu adalah kalau misalnya A terjadi, itu tidak mempengaruhi B. Kalau misalnya B terjadi, itu tidak mempengaruhi A. Jadi nggak ada hubungannya antara mereka berdua. Nah, itu maka nanti itu probabilitas A irisan B, nah itu nanti nilai probabilitasnya adalah probabilitas A dikali probabilitas B. Nah, khusus untuk yang ini nanti kita akan bahas di materi-materi berikutnya. Oke. Nah, for non-independent events, we will look further on conditional probability. Nah, kalau non-independent events atau dependent events, kalau independent events tadi, ketika A terjadi nggak mempengaruhi B, B terjadi tidak mempengaruhi A, tapi kalau non-independent nanti A terjadi akan mempengaruhi B. Begitu juga sebaliknya, nah nanti kita pakai conditional probability. Kalau independent cukup dikalikan, tapi kalau dependent atau non-independent kita pakai conditional probability. Nah, dua materi yang ini kita akan pelajari lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nanti pasti kita akan bahas yang dua ini lebih dalam. Jadi tenang aja, kalau Anda penasaran sekarang, nah, tunggu saja materi-materi berikutnya. Oke? Atau Anda bisa baca duluan di bukunya Rama Chandran, itu juga sama sekali nggak masalah. Oke. Question, if you have any, please ask me.
No? Okay, if there is no question, I will go on. Okay. Nah, probability and sample space. Probability and sample space are interrelated. Nah, jadi antara probabilitas sama sample space itu mereka hubungannya erat. How likely an event to happen depends on how many possible outcomes exist. Jadi seberapa besar kemungkinan sesuatu terjadi atau sebuah event terjadi itu juga tergantung ada berapa possible outcome yang ada di situ. To define probability, we have to be able to calculate sample space. Jadi sebelum Anda bisa mendefinisikan probabilitas atau menghitung probabilitas, Anda harus bisa dulu menghitung sample space. Calculating all possible outcomes belong to the mathematical field of combinatorics. Jadi untuk menghitung semua possible outcomes itu cabangnya di ilmu matematika disebut sebagai combinatorics. Ini udah sempat disinggung di bukunya Lim di statistik 1 sebelumnya, dan Anda juga sudah pernah pelajari ini sebelumnya. Nah, combinatorics itu apa sih sebetulnya? Nah, sebetulnya itu yang kita sebut semester kemarin sebagai counting principle. Nah, counting principle. For each set of possibilities A to N, the possible arrangement A to N would be, nah, jadi untuk setiap kemungkinan dari A sampai N, itu possible arrangement-nya A sampai N itu adalah N dikali A, dikali B, dikali C, bla bla bla, sampai dikalikan N. Nah, contohnya, supaya kita nggak bingung nih, ada contoh pakai angkanya nih. Nah, jadi kalau misalnya saya punya satu buah dadu yang berjumlah 6 sisi tadi, dan satu buah koin. Nah, koin kan punya 2 sisi, dadu punya 6 sisi. Nah, define how many sample space do I have. Nah, ini cukup Anda kalikan aja. Oh, karena ada 2 dan 6 sisi, koin ada 2 sisi, berarti possible outcome-nya ada 6 dikali 2, 12. Nah, berikutnya, kalau saya punya 2 buku matematika, 4 buku statistika, sama 5 buku ekonomi, how many combination of books I can make that consist of one math, one stat, and one economic books. Nah, kalau saya punya ini buku matematika, statistik, sama ekonomi, ini kombinasi yang bisa saya susun, di mana satu buku matematika, satu buku statistik, satu buku ekonomi, itu berapa? Nah, ini hitung sample space-nya, kalikan saja. 2 kali 4 kali 5 sama dengan 40. Seperti itu. Nah, ini kan cukup mudah ya. Jadi, fundamental konsepnya itu tadi, kalau misalnya kita mau mencari possible set dari A sampai N, nah ya tinggal dikalikan saja kombinasi A sampai N. Jadi kita cukup mengkalikan tadi possible outcome dari masing-masing objek yang mau kita lihat, entah itu dadu dengan koin atau tadi buku-buku tadi. Nah, ini yang level 1 nih, ini combinatorics yang paling mudah. Ini yang counting principle. Nah, nanti ada versi yang agak sedikit lebih advance-nya. Ini juga sudah Anda pelajari sebelumnya, yaitu adalah permutasi dan kombinasi. Oke. Nah, permutasi itu adalah sampling without replacement and the objects are ordered. Nah, ini jangan sampai kebalik ya, sama permutasi sama kombinasi jangan sampai kebalik. Jadi kalau permutasi itu adalah sampling without replacement and the objects are ordered. Jadi kalau permutasi objeknya diurutkan dan without replacement. For example, how many distinct 3-digit numbers can be formed using the digit 2, 4, 6, and 8 if no digit can be repeated. Jadi no digit can be repeated. Jadi dari angka 2, 4, 6, sama 8 ini berapa 3 digit, berapa susunan 3 digit number yang bisa kita susun tanpa adanya repetisi. Nah, ini adalah problem permutasi ya. Jadi
si permutasinya di sini n, yang dimaksud dengan n di sini itu adalah semua objeknya yang ada di sini. Ini kan ada 4 angka nih, berarti n-nya adalah 4. Sedangkan yang m ini adalah susunannya. Kita mau nyusun berapa susunan atau berapa permutasi. Nah, maka di sini m-nya adalah 3 karena kan 3 digit number. Nah, jadi ya udah cara menyusunnya kita tinggal masukkan rumus ini. Permutasi itu sama dengan n faktorial dibagi n dikurangi m faktorial. Nah, udah tinggal dihitung aja. Maka masukkan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 3 faktorial. Nah, jawabannya adalah 24. Nah, maka dari keempat angka ini tadi, 3 digit numbers susunannya itu ada 24. Oke. Itu permutasi. Nah, kalau kombinasi, nah itu agak beda. Bedanya apa? Apa namanya? Permutasi sama kombinasi bedanya adalah kalau combination itu adalah sampling without replacement, yang tadi juga sama-sama without replacement, cuman bedanya sekarang objects are not ordered. Nah, for example, how many different ways the admission choose for PhD student from 8 applicants. Nah, jadi ada 8 pendaftar, tapi yang akan diambil cuman 4. Problem seperti ini disebut sebagai combination. Nah, sama seperti tadi ya, di sini yang n-nya itu adalah yang semua objeknya tadi 8 dan m-nya di sini adalah yang 4 tadi. Nah, kombinasi itu kadang-kadang ditulis dengan lambang seperti ini. Nah, terus rumusnya kombinasi itu adalah sama dengan n faktorial dibagi m faktorial dikali n minus m faktorial. Nah, udah Anda masukin aja ke rumus, lalu hitung, Anda akan mendapat angka, nilai 70. Jadi ada 70 different ways admission itu akan memilih 4 orang PhD student dari 8 applicants. Nah, jadi seperti itu. Nah, notice kadang-kadang kita itu kejebak ya. Jadi kayak kalau membedakan permutation sama combination itu sebetulnya nggak terlalu sulit. Karena kita tinggal melihat apakah dia ini diurutkan atau tidak diurutkan. Nah, tapi kadang-kadang yang kita bingung adalah membedakan yang ini. Yang counting principle, possible arrangement dengan permutasi dan kombinasi. Nah, jadi di sini yang perlu Anda garis bawahi supaya tidak terjebak, itu untuk permasalahan permutasi dan kombinasi, itu dia without replacement. Jadi dia memang nggak ada replacement. Jadi maksudnya gini, itu adalah tipe soal yang kalau Anda mengambil sesuatu itu ya udah. Jadi kayak misalnya ada satu buah mangkok isinya bola. Nah, Anda berapa kemungkinan Anda mengambil misalnya bola warna merah atau apalah. Nah, itu ketika diambil itu tidak dikembalikan lagi. Nah, itu contohnya. Jadi itu intuisinya supaya Anda nggak bingung. Sedangkan yang ini itu tidak seperti itu. Tidak ada keterangan adanya without replacement. Jadi ini simply Anda ditanya, kalau saya punya ini dan ini, possible arrangement-nya berapa ya? Jadi nggak ada keterangan without replacement. Nah, jadi kalau nggak ada keterangan without replacement, itu Anda menggunakan yang counting principle. Jadi Anda juga harus pandai-pandai memahami soal. Tapi ketika Anda memahami soal dan Anda notice, oh ini ada konsep yang without replacement. Nah, tinggal Anda pahami lebih dalam ini permutasi apa kombinasi ya, tinggal di order apa enggak. Kalau enggak di order combination, kalau di order permutation. Nah, karena kadang-kadang ketika kita mengerjakan soal, justru kita bingungnya ini saya pakai counting principle atau pakai combination atau permutation seperti itu. Nah, jadi kalau yang counting principle ini dia tidak ada without replacement. Yang without replacement itu hanya di permutation dan combination. Nah, jadi seperti itu ya. Oke.
Oke, nah berikutnya, jadi so far, what do you learn? Nah, suppose that I have 3 economics books. Jadi misalnya saya punya 3 buku ekonomi, A, B, C, lalu 4 buku sejarah, E, F, G, H. Nah, kalau misalnya saya mengambil 1 buku ekonomi dan 1 buku sejarah, nah what is the probability to pick A dan H? Nah, jadi di antara si A, B, C sama E, F, G ini, nah ini saya hapus ya karena saya coret-coret jadi bingung sendiri. Nah, jadi 3 buku ekonomi, A, B, C, 4 buku sejarah, E, F, G, H. Berapa probability saya mengambil A sama H? Nah, ini kita pakai counting principle nih, nggak ada without replacement ya kan? Nah, jadi sample space kita itu sebetulnya 3 dikali 4. 3 dikali 4. Nah, berapa probabilitas kita mengambil A sama H? Nah, probabilitasnya itu sebetulnya hanya 1 dari 12. Ini sama seperti tadi ketika kita melempar 2 koin. Nah, itu kan jadi mirip seperti ini. Probabilitasnya adalah 1 dari 12. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa the probability of a single pick decrease as the sample size gets bigger. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya begini. Sekarang kan saya punya 12 buku nih. Saya punya 12 possible outcome nih. Nah, kalau misalnya saya cuma memilih dari 3 buku ekonomi, itu kan sebenarnya kemungkinan saya memilih A itu adalah 1/3. Tapi ketika sekarang sampel space saya menjadi lebih besar, yaitu 12. Nah, maka nanti probabilitas saya untuk single pick, jadi single pick itu adalah memilih satu possible outcome tertentu itu semakin kecil. Karena possible outcome-nya kan banyak, kita cuma pilih salah satu, ya berarti semakin banyak possible outcome, probabilitas satu yang terpilih tadi juga semakin kecil. Oke, nah jadi seperti itu. Oke, pertanyaan? Kalau ada silahkan. Kalau saya kecepatan juga tolong diingatkan. Nanti saya udah bablas sampai mana. Anda kesulitan kan nggak enak, jadi tolong diingatkan juga. Nggak ada? Oke, baiklah. Anda sekalian tenang sekali. Saya jadi khawatir. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang simultaneous events that mutually exclusive events. Oke, mari kita lihat perbedaan dari keduanya dan jangan sampai kita kebalik-balik. Oke. Nah, events, the sample space of the sample space of throwing 8-eyed die itu adalah tadi seperti yang saya sebutkan ya, sample space-nya 1, 2, 3 sampai 6. Nah, di sini pertanyaannya adalah does one belong in the sample space of 6-eyed die? Yes. Jadi 1 ini masuk ke dalam sample space, tapi kalau 7, does 7 belong to the sample space of 6-eyed die? The answer is no. Nah, an event can be a subset outcome in S. Nah, jadi sebuah event itu bisa menjadi subset dari outcome S. Nah, for example, events that are subset of S, ini kayak misalnya die shows number of 5 or larger dan die shows 2. Nah, jadi ada event yang dia itu adalah bagian dari outcome S atau anggota dari outcome ES. Ada juga yang tidak. Yang tidak ini contohnya yang 7 ini. Ini bukan subset dari S. Seperti itu. Nah, mathematically, A is subset of S. Nah, jadi kalau kita mau mendefinisikan A sebagai subset atau anggota S, maka notasinya seperti ini. A subset S. Let's define even A. Nah, misalnya even A ini adalah dadunya menunjukkan angka 5 atau lebih besar. Then even A can be defined as subset of S. Recall that the sample space of throwing 6-eyed die itu adalah ini, sedangkan si A ini
Nah, eventnya adalah 5 dan 6. Nah, maka kita bisa simpulkan kalau A ini adalah anggota S. Oke. Nah, if we roll the die and 5 shows up, we can say that even A occurs. Kalau kita lempar dadu, yang keluar angka 5, maka kita bisa bilang even A itu terjadi. Tapi kalau kita lempar dadu, yang keluar adalah angka 3, maka kita bilang bahwa even A tidak terjadi. Nah, for simultaneous events, a trial is conducted at same point of time. We can evaluate whether an event is mutually exclusive or not. Nah, jadi untuk event yang dia itu simultan atau bisa terjadi di saat yang bersamaan, maka kita bisa mengevaluasi apakah dia ini mutually exclusive or not, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya soal sebuah event itu bersifat mutually exclusive atau tidak, kita bisa lihat di slide yang berikutnya. Nah, pertama kita definisikan dulu. Event A itu adalah dadu menunjukkan angka 4 atau lebih besar. Berarti event A itu adalah 4, 5, 6. Nah, sedangkan event B itu adalah dadu menunjukkan angka ganjil. Nah, berarti B itu 1, 3, dan 5. Is it possible for both event A and B to happen together when we throw a dice? Nah, apakah bisa event A sama B ini terjadi secara bersama ketika kita melempar dadu? Jawabannya benar. Jawabannya yes, bisa. Kenapa? Karena kalau misalnya yang keluar angka 5, nah itu maka di saat yang bersamaan kita melempar dadu, event A terjadi dan event B terjadi. Nah, maka event A sama B ini kita bisa menyebutnya sebagai cojoin events. Nah, lalu yang berikutnya kita define event C. Event C itu adalah dadu menunjukkan angka 2 atau dadu menunjukkan angka yang lebih kecil dari 2. Nah, di sini angka yang lebih kecil dari 2 itu adalah angka 1. Jadi event C itu nilainya 1. Nah, pertanyaan berikutnya, is it possible for event A and C to happen together when we throw a dice? Nah, jawabannya tidak. Karena C itu hanya ada angka 1 ya, sedangkan A itu tidak mengandung angka 1. Nah, maka ini salah ini. Ini harusnya C. Jadi ini bukan B tapi C ya. Nah, oleh karena itu kita bisa bilang bahwa event A and C is called disjoint events atau mutually exclusive. Nah, inilah yang disebut sebagai mutually exclusive. Kalau A sama B ini dia tidak mutually exclusive. Yang mutually exclusive itu adalah A dan C. Karena apa? Karena ketika A terjadi, C itu nggak mungkin terjadi. Sedangkan yang A sama B, ketika A terjadi bisa aja B terjadi kalau misalnya yang keluar adalah angka 5. Maka A sama B tidak mutually exclusive. Tapi A sama C itu maka A sama B tidak mutually exclusive, sedangkan A sama C, A dan C itu mutually exclusive. Ketika satu terjadi yang lain tidak bisa terjadi. Seperti itu. Nah, jadi itu ya definisi dari mutually exclusive. Oke. Nah, by definition, mutually exclusive events mean that when one event occur, it is impossible for the other event to happen. Jadi ketika satu event terjadi, event yang lain itu tidak mungkin terjadi. Formally, the intersection of sets of two mutually exclusive event would be an empty set. Nah, jadi interseksi antara dua event, interseksi antara atau irisan antara dua event yang mutually exclusive itu adalah empty set. Ini supaya kita nggak bingung, saya ubah jadi C aja ya. Jadi irisan dari A sama C itu adalah himpunan kosong atau empty set. Nah, recall tadi
A itu 456, C adalah 1. Nah, both contains no same element, so we can say that both event are mutually exclusive. Sementara tadi A sama B itu mereka punya irisan di tadi berapa ya? Saya lihat dulu 456 135. Oke. Bentar ya, tulisan saya kurang bagus, saya ganti. Sama aja. Ya udah deh. 456. Sedangkan B tadi adalah 135. Nah, di sini irisan antara A sama B itu adalah 5. Oke, nah jadi dia tidak bersifat mutually eksklusif karena dia punya irisan. Nah, tulisan saya agak kurang indah, jadi agak sulit dibaca. Nah, ini 5. Oke, much better. Hopefully. Nah, seperti itu. Jadi kalau Anda lihat, oh ini event ini sama ini, mereka punya irisan. Nah, berarti tidak mutually eksklusif. Kalau tidak punya irisan, berarti mutually eksklusif. Oke. Nah, back again to our sample space of back again to our sample space of simultaneous roll of 2 die. Nah, jadi tadi ada 36 possible outcomes. Let there be 3 events. Yang event A adalah the sum of both face value of the die is less than 6, sama the first die show value of 2 or less. And yang C adalah the second die show 6. What are the possible outcome covered by these 3 events? Nah, mari kita lihat. Jadi event A, di mana jumlah dari kedua nilai itu kurang dari 6. Jadi di sini yang masuk ke event A itu adalah yang berwarna hijau ini ya. Jadi yang 1, 1, 1, 2 ini yang kalau dijumlahkan 1 tambah 1 kurang dari 6 kan. Jadi yang jumlahnya kurang dari 6. Jadi di sini probabilitasnya A itu 10/36. Nah, sedangkan yang B, misalnya saya ganti warna biru, the first die shows a value of 2 or less. Nah, maka yang masuk ke event B itu hanya outcome yang ini. Jadi probabilitasnya B adalah 12/36. Nah, sedangkan yang C, the second die show 6, maka yang masuk ke C adalah outcome yang ini. Berarti probabilitasnya C adalah 6/36. Nah, kalau sudah, probability in a single space for simultaneous event. Nah, ditanya di sini, what is the probability of event A and event B? Nah, jadi berapa probabilitas terjadinya event A dan event B. Nah, maka kita harus cari irisan dari A sama B. Nah, jadi dari sini tadi, yang saya lingkari pakai pensil warna biru ini, nah kita cari irisannya. Nah, ternyata ada irisan dari A sama B. Jadi irisan A sama B itu ada 11, 12, 13, 14, 21, 22, sama 23. Jadi ada 7 dari 36 outcomes. Nah, maka probabilitas A sama B, A dan B itu adalah 7/36. Jadi kita cari irisannya. Event A sama event B. Nah, terus di pertanyaan yang berikutnya, what is the probability of event A and event C? Nah, kalau misalnya event A sama event C, ini ada intersection-nya enggak? Nah, ternyata event A sama event C tidak ada intersection-nya. Maka probabilitasnya adalah 0. Untuk event A dan event B terjadi secara bersamaan. Nah, berarti kita bisa bilang bahwa di sini event A sama event B itu bersifat mutually exclusive. Nah, sedangkan dia tadi apa namanya? Saya juga lupa. Mari kita lihat. Cojoin event. Nah, ini adalah cojoin event. Seperti itu. Oke.
Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke subbab yang berikutnya? Belum, Bu. Oh, baiklah. Baik, kalau belum ada pertanyaan, oke, aman, sip, sip, sip kalau begitu. Nah, lanjut ya, kita lanjut ke sequence and event independence. Nah, jadi kita tadi udah belajar mutually exclusive, sekarang kita belajar sifat event yang berikutnya yaitu independence. Ada event yang independen, ada event yang tidak independen. Bedanya apa? Mari kita lihat. Um, An event is defined as independent to one another if the occurrence of one event doesn't affect the probability of of other event. Nah, jadi independen itu adalah ketika probabilitas satu event itu tidak mempengaruhi probabilitas event lain. Nah, mari kita lihat contohnya. Nah, contoh, saya punya koin dua sisi dan saya lempar 4 kali. Nah, thus the probability of obtaining head in the second toss depends on whether I obtain head in the first toss. Jawabannya no, ya kan? Jadi saya punya koin, saya lempar nih yang pertama, kling, dapat head. Nah, kalau saya ambil koin saya lagi, saya lempar sekali lagi, kling. Nah, itu apakah kemungkinan saya dapat head itu dipengaruhi oleh lemparan yang pertama? Kan tidak. Nah, itu artinya eventnya bersifat independen. Sama seperti misalnya seorang ibu hamil lalu melahirkan seorang bayi perempuan misalnya. Terus setahun kemudian ibu tersebut hamil lagi dan akan melahirkan lagi. Nah, apakah kemungkinan anak yang kedua ini juga perempuan itu dipengaruhi oleh kelahiran anak pertama? Kan tidak. Jadi kemungkinannya tetap 50% perempuan, 50% laki-laki, baik di kelahiran pertama, kelahiran kedua, maupun kelahiran keberapapun. Nah, itu adalah contoh dari itu adalah contoh event yang bersifat independen. Jadi probabilitasnya itu tidak dipengaruhi oleh event lain. Nah, jadi di sini ya, if not, then we can say both event is independent to one another. Nah, itu independen. Nah, jadi bedakan ya sama sifat mutually exclusive tadi. Kalau mutually exclusive, yang ingin kita lihat itu adalah possible outcome-nya. Ada interseksi nggak di possible outcome-nya? Kalau nggak ada, mutually exclusive. Nah, kalau independen itu kita ingin lihat, ini probabilitasnya dipengaruhi event sebelumnya nggak ya? Kalau iya, berarti tidak independen. Kalau tidak, berarti dia independen. Nah, jadi kalau yang independen, kita lihat probabilitas. Kalau mutually exclusive, maka kita lihat possible outcome. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, independent events. Suppose that I have fair coin, I throw it 4 times. Nah, tadi udah dicontohin sini. Saya lempar 4 kali. What is the probability I will get all tails? Jadi kan TT. It seems very unlikely that when we toss a coin 4 times in a row, that all will result in tail. Jadi less likely to happen. Jadi remember, probability head itu 0,5, probability tail itu juga 0,5 all the times. Oke. Okay? Nah, the probability of having first toss result in tail itu 0,5, second toss result in tail juga 0,5, third toss result in tail 0,5 juga, fourth toss result in tail juga 0,5. Nah, berarti kalau misalnya kita cari yang probabilitas keempat toss ini dapat tail semua, ya tinggal kita kalikan 0,5 kali 0,5 kali 0,5 kali 0,5, yaitu 0,0625. Nah, ini tadi saya sempat bahas kan sebelumnya. Saya naik dulu sebentar ya di sifat-sifat probabilitas tadi, sekalian mengingatkan. Nah, ini ketika event itu dia bersifat independen, nah, maka cara mencari probabilitasnya itu cukup dikalikan. Ini kalau dia independen nih, tapi kalau misalnya dia tidak independen, nah maka nanti kita pakai conditional probability. Nah, sekarang kita baru nyampe yang atas.
Nah, maka kita kembali lagi ke sifat independen tadi. Oke, nah jadi tadi ya, karena dia independen, jadi tinggal dikali aja 0,5 kali 0,5 kali 0,5 kali 0,5. Maka probabilitas Anda di keempat kali tos itu dapat tail semua adalah 0,0625. Oke. Nah, berikutnya kita akan belajar conditional probability. Nah, ini untuk event yang tidak bersifat independen. Nah, many events in the world are not independent. Different arrangement of sample can yield an event dependent to one another. If an event affect the sample space of another event, then we can say the second event is dependent on the first one. Jadi ketika sebuah event itu mempengaruhi sample space dari event yang lain, maka kita bisa bilang event yang kedua itu dependent on the first one. Nah, ini ada contohnya. Misalnya, Anda punya 52 kartu, Anda memilih sebuah kartu. What is the probability of you taking a black card from the stack? Nah, misalnya probabilitasnya adalah 26. Karena setengah dari kartu itu warnanya hitam. Nah, maka 26 per 52 adalah 0,5. Nah, sekarang Anda kan tadi udah dari 52 kartu diambil satu nih warna hitam. Nah, probabilitas Anda ngambil yang kartu warna hitam ini 26 per 52. Lalu Anda taruh si kartu warna hitam itu. Nah, sekarang, now you pick a second card. Nah, sekarang Anda mengambil kartu yang kedua. Maka sekarang Anda punya dua kartu di tangan. Nah, it means that you do not return the card. Jadi, kartunya tidak Anda kembalikan, tapi Anda pegang. Nah, what is the probability of taking black card for the second card given that you took black card on the first one? Nah, jadi, salah satu kata kunci dari event yang tidak bersifat independen itu kadang-kadang di soal dia menggunakan kata ini, given. Nah, jadi berapa probabilitas kartu kedua yang Anda ambil itu juga hitam, given bahwa Anda sudah mengambil kartu hitam di yang pertama. Nah, maka nanti yang beda adalah sample space dari kedua event ini. Nah, jadi the sample space of the second picking differs to the first. Sample space-nya beda. Kenapa? Karena tadi di kartu yang pertama itu probabilitas Anda adalah 26 dari 52. Nah, tapi karena sekarang dari ke-52 kartu itu udah diambil satu kan, berarti kan sisa kartunya tinggal 51. Dan kartu warna hitamnya sudah Anda ambil satu, berarti dari 51 kartu itu, kartu hitam yang tersisa adalah 25. Nah, maka kemungkinan Anda mengambil kartu hitam yang kedua, juga hitam, itu adalah 25 per 51. Nah, ini kan berubah nih sampel space-nya dari sini ke sini. Nah, ketika sampel space-nya berubah, probabilitasnya berubah, dipengaruhi ya. Jadi probabilitas yang kedua dipengaruhi yang pertama. Inilah yang disebut sebagai event yang bersifat dependent. Beda kan tadi sama yang ibu melahirkan anak laki-laki atau perempuan, itu kan mau anak keberapa pun ya kemungkinannya 50% semua, nah itu independen. Tapi yang ini dia bersifat dependent. Seperti itu. Nah, ini tadi kalau misalnya kasusnya Anda memilih kartu kedua yang berwarna hitam. Jadi 25 per 51. Nah, kalau misalnya, probabilitas yang seperti ini, yang jadi probabilitas yang kedua itu tergantung dari yang pertama itu disebut sebagai conditional probability. Conditionnya itu apa ya? Conditionnya itu tadi, kartu yang pertama warna hitam. Itulah conditionnya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya kasusnya kita ubah sedikit. Nah, gimana kalau misalnya kartu kedua Anda itu what is the probability? Oh, sorry.
Nah, sekarang kalau kasusnya kita ubah sedikit, bagaimana kalau misalnya kartu kedua yang Anda ambil adalah hitam, tetapi kartu pertama yang Anda ambil adalah merah. Jadi gimana kalau, oh tadi ngambil kartu yang pertama merah, sekarang ngambil kartu yang kedua hitam. Nah, maka akan beda sama yang ini. Nah, jadi gimana caranya? Nah, kita hitung dulu satu-satu. Yang pertama yang first card dulu ya. Anda mengambil kartu warna hitam, black. Nah, maka probabilitasnya adalah probabilitas black itu adalah 26/52. Karena ada 52 kartu dan 26 diantaranya adalah kartu hitam. Salah saya. Maksud saya kalau misalnya Anda mengambil kartu yang pertama adalah merah, red, ini saya ganti juga probabilitas Anda mengambil kartu merah. Nah, itu adalah 26/52. Karena kartunya jumlahnya totalnya 52 dan 26 diantaranya berwarna merah. Nah, kalau misalnya kartu kedua yang saya ambil adalah black, ini nanti probabilitasnya bagaimana? Simple sebenarnya, probabilitas black. Nah, di sini karena kartunya yang 52 tadi udah diambil satu kan, nah maka kartunya sebetulnya tinggal 51. Nah, dari 51 ini jumlah kartu warna hitamnya berapa? Kan 26. Nah, maka di sini dia 26/51. Kalau yang tadi, karena kartu yang kedua juga hitam, maka sisanya setelah diambil satu kan tinggal 25/51. Tapi karena sekarang kartu pertama merah dan kartu kedua hitam. Jadi 26/52 dan 26/51. Nah, notice that the probability of taking black on a second card depends whether you pick red or black on the first one. Nah, ini penting ya. Probabilitas mengambil kartu hitam di kesempatan yang kedua itu tergantung dari awalnya Anda mengambil merah atau mengambil hitam. Kalau awalnya mengambil merah, kedua mengambil hitam, maka probabilitas kartu hitam di yang kedua adalah 26/51. Tapi kalau yang pertama diambil juga hitam, maka yang kedua probabilitasnya adalah 25/51. Beda kan? Nah, inilah yang dimaksud dengan event yang tidak independen. Karena event yang pertama menentukan probabilitas event yang kedua. Seperti itu. Oke. Nah, conditional probability itu menghitungnya gimana? Nah, menghitungnya ada rumusnya. Jadi conditional probability itu misalnya probabilitas B given A, ini probabilitas probabilitas B given A itu adalah probabilitas A intersection B dibagi probabilitas A. Atau probabilitas A irisan B itu sama dengan probabilitas B given A dikali probabilitas A. Nah, in our card example, it would be probabilitas black first intersection dengan probabilitas black second. Atau probabilitas black second given probabilitas black first dikali probabilitas black first. Seperti itu. Oke, nah ini ada contoh lain. Yet another example. An urn contains of urn itu wadah mungkin ya yang dimaksud dengan urn. Nah, an urn contains of 20 dark marbles, 30 clear marbles. Nah, suppose that you pick 2 marbles sequentially without returning. Nah, ini juga salah satu kata kunci ya untuk kalau tadi di mutually exclusive kan kita melihat event yang simultan. Nah, tapi kalau di independent event maka kita melihat event itu secara sekuensial. Jadi urutan. Jadi yang pertama terus yang
berikutnya. Nah, itu untuk melihat apakah event independen atau tidak. Oke. Nah, dia memilih 2 marble secara berurutan tanpa mengembalikan. What are the chance that you pick up 2 dark marbles? Lalu ditanya, berapa kemungkinan Anda mengambil 2 kelereng yang berwarna gelap? Nah, jadi event A, first marble is dark marble. Event B, second marble is a dark marble. Nah, jadi kita tertarik nih di probabilitas A intersection B. Nah, maka probabilitas A itu adalah 20/50 dan probabilitas B given A atau ini ya apa namanya, probabilitas saya mengambil dark marble setelah yang first one itu juga dark marble adalah 19/49. Nah, di sini untuk mencari probabilitas A intersection B, maka tinggal dikali aja ya. 20/50 itu adalah 0,4 dikali 19/49, yaitu 0,387. Maka probabilitas A intersection B adalah 0,155. Okay, this is an example of how a seemingly similar problem can be different in independence of event. Oke, seperti itu. Nah, jadi caranya gitu ya. Anda hitung dulu probabilitas event yang pertama, lalu Anda hitung probabilitas event yang kedua given event yang pertama. Jadi maksudnya apa? Maksudnya probabilitas event yang kedua itu terjadi setelah event yang pertama terjadi, seperti itu. Karena di sini dia sekuensial, tidak simultan. Nah, ada example lagi nih, supaya kita semakin paham. Bentar ya, saya lihat dulu. Oke, nah. Yang berikutnya, contoh lagi, another example, an urn contains of 20 dark marbles, 30 clear marbles. Suppose that you pick up 2 marbles sequentially with returning it. Nah, ini juga hati-hati. Yang tadi without returning, yang sekarang with returning. With returning itu maksudnya apa? Maksudnya adalah Anda ambil satu, Anda kembalikan lagi. Nah, jadi what are the chance that you pick 2 dark marble? Mari kita hitung. Nah, event yang pertama, first marble is dark marble. Berarti yang probabilitas A adalah 20/50. Nah, tapi ingat, marble yang sudah Anda ambil ini tadi, Anda kembalikan lagi ke dalam wadah. Jadi, yang tadinya ada 20 dark marble, Anda ambil satu kan tinggal 19 nih. Itu kalau tidak Anda kembalikan, maka dark marble yang tersisa adalah 19. Tapi karena Anda kembalikan lagi, maka dark marble yang tersisa kembali ke 20. Nah, maka nanti probabilitas second marble itu adalah dark marble, itu juga tetap 20/50. Seperti itu. Nah, maka kalau dalam hal ini, karena dia dikembalikan ya, with returning, maka probabilitas intersection A sama B itu sama dengan 0,4 dikali 0,4. Nah, kalau misalnya kita return barangnya, nah maka ini eventnya berubah menjadi independent. Sedangkan kalau without returning, nah ini eventnya menjadi dependent. Dependent, seperti itu. Nah ini bedanya ya. Kalau Anda return lagi, maka sifat eventnya menjadi independent. Oke. Nah, the two aforementioned before explain both independent and dependent events. On the first example, the marble is returned. We can say that the probability of event B is independent of event A. Nah, ini seperti yang saya bilang ya, kalau di return, maka eventnya jadi independent. On the second example, the marble is not returned. The probability of B is dependent on A. Seperti itu. Oke.
Nah, back to our die sample. Ini tadi yang event B sama event A. Yang event A adalah the sum of both face value less than 6. Yang B adalah the first die show value of 2 or less. Is event A independent on event B? Nah, di sini tadi ya, karena intersection A sama B 7/36, probabilitas A 10/36, probabilitas B adalah 12/36. Nah, di sini karena probabilitas A intersection B tidak sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B, maka eventnya adalah dependent. Jadi sama seperti di sini. Kalau misalnya probabilitas A intersection B itu nilainya sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B, maka sebuah event itu bisa kita katakan dia independent. Sedangkan kalau misalnya probabilitas A intersection B tidak sama dengan probabilitas A dikali B, maka eventnya itu adalah event yang dependent. Seperti itu. Oke? Nah, jadi itu soal independent of event. Nah, berikutnya law of total probability. If we know the conditional probability of an event, we can know the marginal probability of an event regardless of the event which can we know the marginal probability of an event regardless of the event which precedes it. Nah, ini adalah law of total probability. Jadi probabilitas B itu misalnya probabilitas B itu nilainya sama dengan sigma probabilitas A dikali probabilitas B given A. Jadi probability of event B is the total of conditional probability of each subset of A times probability of subset A. Oke. Contoh, ini ada contohnya. A restaurant has 70% of new customer and 30% return customer. Nah, jadi 10 pelanggan baru, 70% pelanggan baru dan 30% pelanggan lama. Nah, a new customer is 30% likely to give restaurant 5-star ratings, while return customer give 5-star on 50% of occasion. Nah, jadi dari 70% customer baru ini 30%-nya mau memberi 5-star rating, sedangkan dari customer lama 50%-nya mau memberi 5-star rating. Now, what is the probability of receiving 5-star irrespective of customer type? Nah, jadi berapa kemungkinan mendapat 5-star regardless apakah itu customer-nya baru atau lama? Nah, mari kita hitung. Yang pertama, hitung dulu probabilitas customer baru 0,7. Terus probabilitas customer lama 0,3. Lalu hitung probabilitas mendapatkan 5-star given customer baru yaitu 0,3. Lalu probabilitas mendapat 5-star given customer lama 0,5. Lalu kita hitung. Oke, nah kalau sudah punya informasi ini, lalu berapa probabilitas mendapatkan 5-star? Nah, cara menghitungnya adalah Anda hitung probabilitas customer baru dikali probabilitas mendapat 5-star dari customer baru. Ditambah probabilitas customer lama dikali probabilitas mendapat 5-star dari customer lama. Nah, kalau udah, nanti probabilitas 5-star itu adalah 0,7 dikali 0,3 tambah 0,3 dikali 0,5. Maka jawabannya adalah 0,36. Jadi sekitar 36% kemungkinan Anda mendapat 5-star baik dari customer lama maupun customer baru. Nah, itu sebetulnya penjabaran dari rumus yang ini tadi. Jadi ibaratnya yang B ini adalah mendapat 5-star. Nah, jadi berapa kemungkinan mendapat 5-star? Nah, itu adalah penjumlahan dari
probabilitas A dikalikan intersection antara probabilitas B given A. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya ini adalah konsep yang baru bagi Anda, nah maka PR Anda adalah untuk membaca ulang slide ini yang bagian ini. Oke. Kalau misalnya ini adalah konsep baru bagi Anda. Oke, nah kita sudah memasuki penghujung, kita bahas Bayes Theorem. Kita akan selalu, bukan akan selalu ya, tapi most of the time kita akan selalu kembali ke Bayes Theorem. Jadi ini adalah konsep yang penting yang akan kita pakai sampai ke depannya. Oke. Nah, Bayes Theorem. Sometimes it is not possible to directly calculate the conditional probability. Saya sebentar, kayaknya ada pertanyaan. Oh, oke. Nah, Bayes Theorem. Sometimes it is not possible to directly calculate the conditional probability. Nah, jadi kadang-kadang menghitung conditional probability secara langsung itu tidak memungkinkan. That it is needed, that is needed, but other probabilities related to the probability in question are available. Nah, jadi kadang-kadang kita nggak bisa menghitung conditional probability secara langsung, maka kita harus mencari cara lain. Jadi kita gunakan yang lain. Jadi kayak misalnya sebagai contoh, Anda mencari conditional probability A given B. Nah, ini kan biasanya kita cari dengan cara probabilitas A intersection B dibagi probabilitas B. Kita juga misalnya ingin mencari probabilitas B given A, maka kita cari probabilitas A intersection B dibagi probabilitas A. Nah, tapi kadang-kadang kita tidak bisa selalu mendapatkan komponen yang kita inginkan. Jadi ini yang ada di sini sama di sini ini tidak selalu tersedia. Jadi misalnya karena ada yang tidak tersedia, maka kita ubah sedikit rumusnya menjadi, misalnya kita ingin mencari probabilitas A given B, maka di sini kita bisa mencarinya dengan cara probabilitas B given A dikali probabilitas A dibagi probabilitas B. Nah, ini diketahui juga dengan apa yang disebut sebagai Bayes rule. Nah, ini kayaknya ribet ya, kayak aduh rumusnya komponennya terlalu banyak yang harus dihafal. Nah, saya tidak mewajibkan Anda menghafalkan rumus di kelas saya, tapi yang saya wajibkan Anda bisa itu adalah mengerti intuisinya. Jadi kalau misalnya tidak hafal rumus itu tidak masalah karena nanti kan ujiannya open book. Jadi Anda bisa membawa cheat sheet, tapi kalau Anda tidak paham intuisinya, nah itu nanti Anda akan kesulitan memahami soal. Nah, jadi ini adalah rumus dari Bayes rule untuk mencari conditional probability ketika kita tidak bisa tidak bisa mengkalkulasi conditional probability secara langsung. Nah, itu seperti apa contohnya, Bu? Nah, mari kita lihat contohnya supaya kita tidak bingung ya. Nah, jadi contoh, misalnya sebuah kelas itu terdiri dari 70% siswa laki-laki dan 30% siswa perempuan. Nah, di sebuah ujian, 15% laki-laki dan 50% perempuan itu mendapatkan nilai A. Nah, if one student from this class is randomly selected and observed, nah, kalau misalnya kita mengambil satu orang student itu diobserve, nah dan dia dapat A, nah berapa probabilitas dia adalah male student? Nah, jadi tadi di kelas ada 70% siswa laki-laki, 30% siswa perempuan. Nah, dalam tes 15% laki-laki itu dapat A, 50% perempuan itu dapat A.
Kalau kita pilih secara random satu orang student yang dapat A, itu berapa probabilitasnya dia adalah laki-laki. Nah, mari kita hitung sama-sama. Hitung dulu, probabilitas male 0,7, probabilitas female 0,3. Probabilitas dapat A dan dia laki-laki itu 0,15. Probabilitas dapat A dan dia perempuan itu adalah 0,05. Nah, sekarang yang kita cari apa? Yang kita cari adalah berapa probabilitas seseorang itu adalah laki-laki kalau misalnya dia dapat A. Jadi kita balik. Berapa probabilitas seorang siswa itu laki-laki kalau misalnya dia mendapat nilai A. Nah, mari di sini kita menggunakan Bayes rule tadi. Jadi probabilitas B given A itu adalah probabilitas A given B dikali probabilitas B dibagi probabilitas A. Nah, maka probabilitas male given A itu adalah probabilitas A given male dikali probabilitas male dibagi probabilitas A. Nah, ini kalau kita jabarkan lagi dengan Bayes rule, maka ini akan sama dengan yang probabilitas A ini akan sama dengan, kan nggak ada nih. Jadi di probabilitas A ini kan nggak ada kan? Di dalam informasi yang kita dapat itu tidak ada probabilitas mendapat nilai A, ya kan? Nah, maka kita jabarkan menggunakan Bayes rule. Probabilitas A itu kalau dijabarkan adalah probabilitas mendapat A given male dikali probabilitas male ditambah probabilitas A given female dikali probabilitas female. Yang atasnya tetap sama, probabilitas A given male dikali probabilitas male. Nah, inilah yang dimaksud oleh Bayes rule bahwa kita tuh tidak tahu komponen dari conditional probability di informasi yang kita punya. Makanya kita harus menggunakan cara lain, yaitu dijabarkan seperti ini. Nah, ini yang dimaksud oleh Bayes rule. Nah, kalau sudah ketemu nih, ini semua komponennya ada di informasi yang kita punya, ya tinggal dihitung. Masukin aja angkanya ke dalam formula. Jadi 0,15 dikali 0,7 dibagi 0,15 dikali 0,7 tambah 0,5 dikali 0,3. Maka ketemunya adalah 0,411. Jadi probabilitas seorang mahasiswa yang mendapat A tadi adalah laki-laki itu adalah 0,411. Nah, jadi seperti itu ya. Contoh dari Bayes theorem. Oke. Nah, ini saya kasih satu contoh lagi ya supaya lebih mantap. Jadi another example, in an area 50% of population are supporter of candidate X. Jadi 50% orangnya adalah pendukung X, sedangkan 30% sisanya 30% itu adalah pendukung Y. Nah, sisanya adalah supporter Z. Jadi 50% pendukung X, 30% pendukung Y, 20% pendukung Z. It is also known that 10% of those who support X are separatist group. Nah, jadi 10% dari pendukungnya X itu adalah separatist group, 20% dari pendukungnya Y, dan 70% dari pendukungnya W. Oh, oke. Nah, jadi di antara semua supporter ini, 10% pendukungnya X, 20% pendukungnya Y, dan 70% pendukungnya Z adalah separatist group. If someone is picked up at random and turns out he is a supporter of separatist group, what is the chance that he is supporter Y? Nah, jadi kalau misalnya kita memilih satu orang secara random dan dia pendukung separatis, itu berapa kemungkinan dia adalah pendukungnya Y? Nah, maka di sini mari kita hitung pelan-pelan. Nah, jadi kalau ada soal yang ribet seperti ini, terlalu banyak yang harus dihitung, maka tips yang pertama adalah hitung dulu
Anda tulis dulu daftar informasi yang Anda punya. Jadi kayak misalnya, oh iya, saya punya informasi probability X 0,5, probability Y 0,3, probability Z 0,2. Lalu ada juga probability separatis given X 0,1, probability separatis given Y 0,2, probability separatis given Z adalah 0,7. Nah, setelah selesai Anda tulis semua informasinya, baru Anda tulis pertanyaannya. Ini yang ditanyakan apa sih? Oh, yang ditanyakan berapa probabilitas seseorang itu adalah pendukung Y given that dia adalah pendukung separatist group. Nah, baru Anda formulasikan. Berarti probabilitas Y given separatist. Seperti itu. Nah, kalau sudah, kita bisa hitung menggunakan Bayes theorem atau Bayes rule. Nah, solusinya di sini. Oke. Sama seperti tadi, kita cari karena sebetulnya, jadi ini Bayes theorem ya, nggak perlu saya ulang lagi, langsung ke soalnya aja. Karena yang kita cari adalah probabilitas Y given separatis, maka harusnya rumusnya itu adalah probabilitas separatis given Y dikali probabilitas Y dibagi probabilitas separatis. Tapi kan probabilitas separatis nggak ada nih di sini, nah, maka kita harus jabarkan. Probabilitas separatis itu kalau dijabarkan adalah probabilitas separatis given X kali probabilitas X, probabilitas separatis given Y dikali probabilitas Y ditambah probabilitas separatis given Z dikali probabilitas Z. Yang atasnya probabilitas separatis given Y dikali probabilitas Y. Nah, jadi sebenarnya yang ini yang bawah, ini kan yang tidak kita ketahui nih. Itu kalau dijabarkan itu sebetulnya kita memasukkan semua komponen informasi yang kita miliki. Ya kan? Sama seperti yang ini tadi. Ini kan kita memasukkan semua komponen informasi yang kita miliki. Seperti itu. Nah, kalau udah ya tinggal dihitung. Nah, tinggal dihitung aja, masukin angkanya, akhirnya ketemu probabilitas seseorang itu adalah pendukung Y given the fact bahwa dia seorang separatis adalah 0,24. Jadi, so the probability that somebody is supporter of Y given he support separatist movement is 0.24. Nah, what is the moral of the story? Nah, jadi probabilitas orang yang mendukung grup separatis, given dia adalah pendukung Y itu tidak sama dengan probabilitas orang yang mendukung Y given dia separatis. Seperti itu. Oke. Nah, itu materi dari saya. Kalau Anda ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalau misalnya nanti ketika Anda sedang belajar, lalu Anda ada pertanyaan, ada materi yang belum paham atau pertanyaan, feel free untuk mengirim email pada saya. Nanti saya akan balas email Anda. Oke? Kalau sekarang ada pertanyaan, tanya juga boleh kok. Oh ya, silahkan bertanya. Satrio Wahyu, Anda mau pakai mic atau diketik di chat, bebas saja saya. Share screen saya malah hilang. Oke, ada pertanyaan dari Satrio Wahyu. Dalam beberapa materi ini, apa yang harus kita perhatikan dalam perhitungannya? Banyak yang harus kita perhatikan dalam perhitungannya. Tapi sebelum ke sana,
menurut saya yang paling penting untuk diperhatikan itu adalah soalnya itu sendiri. Jadi apa yang ditanyakan di soalnya. Kita harus pandai-pandai memahami hal itu. Sebentar. Jadi ini soalnya itu sebetulnya menanyakan bagian yang mana, apakah bagian yang harus dihitung dengan panjang atau bagian yang sebetulnya hitungannya sederhana. Nah, jadi Anda harus pandai-pandai memahami soalnya. Terus ini ada yang tanya dari Akmal, perbedaan antara, yang ini ya, oke, good question. Nah, jadi Akmal ini bertanya sebetulnya apa bedanya probability separatis given Y sama probability Y given separatis. Nah, jadi gini, saya iniin dulu ya. Jadi di sini saya list dulu sebentar probability separatis given. Aduh, sorry, tulisan saya kurang bisa dibaca. Saya ulang sebentar ya. Separatis given Y itu dia adalah 0,20. Sedangkan P itu adalah 0,24. Nah, jadi kenapa di sini dikatakan probabilitas separatis given Y sama probabilitas Y given separatis itu beda? Yang pertama karena memang nilainya beda. Jadi kita jangan sampai kepleset ya. Jadi supaya saya membahasakannya dengan cukup mudah dimengerti, saya pikir dulu sebentar ya. Nah, jadi kadang-kadang kita itu suka kebalik. Apakah kita disuruh mencari probabilitas A given B atau probabilitas B given A. Nah, jadi condition-nya, yang dimaksud dengan condition itu adalah yang belakang ini. Ini adalah condition-nya. Nah, nilai antara yang atas sama yang bawah ini biasanya tidak sama. Jadi jangan sampai kebalik. Makanya di sini, di soal ini, dia ini ingin menggarisbawahi bahwa di sini yang mau saya cari itu adalah probabilitas seseorang itu adalah pendukungnya Y given the fact bahwa dia separatis. Jadi saya pilih orang, dia ini pendukung kelompok separatis. Nah, berapa kemungkinannya dia adalah pendukung si Y. Nah, itu yang saya cari. Saya bukan mencari pendukungnya Y yang kebetulan separatis. Saya ketemu pendukung separatis, baru mau saya hitung berapa probabilitas dia adalah pendukungnya Y. Nah, pada faktanya kan memang nilainya beda nih. Yang pendukung separatis, tapi dia adalah pendukungnya Y itu adalah 20%, lalu pendukungnya Y yang separatis itu adalah 24%. Nah, jadi nilainya beda. Itulah kenapa di sini dia bilang P separatis given Y itu tidak sama dengan PY given separatis. Sebetulnya sama seperti soal yang sebelumnya. Di sini kita akan mencari berapa probabilitas seseorang itu, berapa probabilitas orang yang dapat A itu adalah laki-laki. Kita bukan mencari berapa probabilitas seorang laki-laki itu dapat A. Jadi di bagian ini, di bagian soal, itu informasi pertama yang kita dapat itu adalah dia dapat A. Nah, kita mau tahu nih orang ini cewek apa cowok. Sedangkan yang ini, yang saya lingkari pakai warna merah ini informasi pertama yang kita dapat adalah, oh dia laki-laki. Berapa probabilitas dia dapat nilai A. Nah, jadi itu perbedaannya. Kalau yang lingkarannya hijau ini, dia orang yang dapat A, berapa kemungkinan dia adalah laki-laki. Kalau yang warna merah, dia adalah seorang laki-laki, berapa kemungkinan dia dapat A. Jadi yang ini, yang saya lingkari warna kuning ini, dia adalah separatis. Berapa kemungkinan dia pendukungnya Y. Sedangkan yang saya lingkari merah, di sini, dia adalah pendukung Y, berapa kemungkinan dia seorang separatis. Nah, itu bedanya. Ada pertanyaan dari Doni.
Untuk materi kombinatorics ada permutasi dan kombinasi. Lalu untuk probabilitas ada mutually and cojoin, independent dan dependent, serta Bayesian theorem. Ya, betul. Jadi betul, untuk yang kombinatorics itu permutasi dan kombinasi. Lalu yang probabilitas itu ada mutually, cojoin, sama independent dan dependent. Jadi itu betul, Doni. Thank you for your confirmation. Oke. Nah, ada lagi teman-teman pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, maka saya akhiri dulu sesi minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Nanti kalau ada teringat pertanyaan yang belum sempat disampaikan, silahkan kirim email ke saya. Oke, jadi saya akhiri dulu. Ada satu pertanyaan, saya bacakan dulu ya. Dari Matthew, hanya ingin memastikan berarti untuk membaca probability yang given, kita mengartikannya dari kanan ke kiri. Maksudnya dari kanan ke kiri, probability P given. Yang di given-nya itu, jadi kalau misalnya probability A given B, itu intinya yang terjadi duluan itu yang B. Yang depannya itu yang dicari. Nah, jadi benar dari kanan ke kiri, dari tangan kanan kita ke kiri. Nah, jadi itu betul apa yang Matthew tanyakan. Jadi probability A given B yang terjadi duluan, yang diketahui duluan adalah yang B. Seperti itu. Oke, nah thank you for your time. I'll see you next week. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu.